Gimana kalau semua yang Anda tahu tentang negosiasi, terutama soal win-win, itu ternyata keliru? Saya tahu, kedengarannya aneh, tapi hari ini kita bakal bedah sebuah sistem dari Jim Camp yang benar-benar ngebalikin semua aturan main. Percaya deh, setelah ini, cara Anda bernegosiasi nggak akan pernah sama lagi. Nah, ini dia sumbernya, Start with No dari Jim Camp. Lupakan semua nasihat yang nyuruh kita buru-buru dapat kata iya, buku ini justru ngajarin kebalikannya. Yuk kita lihat apa aja sih prinsip-prinsip intinya. Jadi, gini alir kita nanti. Pertama, kita hancurin dulu mitos soal menang-menang yang katanya bagus itu. Terus kita bakal cari tahu kenapa kata tidak justru bisa jadi teman terbaik kita. Setelah itu kita bakal ngaca dulu, lihat ke dalam diri sendiri, sebelum akhirnya kita bongkar cara memahami lawan bicara dan pakai beberapa alat praktis buat berhasil. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita dengar. Strategi menang-menang yang katanya ideal, adil, pokoknya bagus deh. Tapi, apa benar seindah itu? Coba kita lihat bahaya yang ngumpat di baliknya. Jim Camp itu nggak pakai basa-basi. Dia langsung nyerang gagasan yang selama ini kita anggap standar emas dalam negosiasi. Inti argumennya ada di kutipan ini. Ide menang-menang yang kedengeran manis itu seringnya justru sebuah jebakan. Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri, janji-janji manis win-win. Kemitraan, keadilan. Siapa sih yang nggak mau? Tapi menurut Camp, realitasnya ada di kanan. Pola pikir ini justru bikin kita siap buat kompromi dari awal. Dan para harimau, negosiator yang lihai, tahu banget cara manfaatin ini. Mereka bungkus keinginan mereka dengan kata kemitraan, dan akhirnya kita yang kalah. Nah, ini dia biang keroknya. Kompromi yang tidak perlu. Waktu kita datang dengan niat menang-menang, kita tuh udah siap-siap buat ngalah. Para harimau ini jeli banget ngelihatnya. Mereka bakal bilang, yuk kita jadi mitra. Padahal artinya, kasih apa yang saya mau, nanti kamu dapat perasaan enak karena udah bekerja sama. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang solusinya apa dong? Nah, disinilah sistem Start with NO mengubah total cara kita melihat proses pengambilan keputusan dalam sebuah negosiasi. Coba kita lihat psikologi di balik tiga kata ini. Ya, di awal itu seringnya jebakan emosi, bikin kita kelihatan butuh banget. Mungkin itu, ya cuma buang-buang waktu aja, nggak jelas. Nah, tidak, ini baru sebuah keputusan. Kata tidak justru membuka pintu buat percakapan yang jujur, yang serius, yang beneran. Intinya tuh di sini. Lupain soal ngontrol hasil akhir, karena itu di luar kendali kita. Fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol, yaitu perilaku dan proses kita sendiri. Ini mengubah negosiasi dari adu emosi jadi sebuah proses pengambilan keputusan yang tenang dan jernih. Nah, setelah paham kerangkanya, sekarang waktunya kita ngaca. Karena menurut Camp, musuh terberat kita dalam negosiasi itu bukan orang di seberang meja, tapi diri kita sendiri. Coba deh, ambil waktu sebentar buat mikirin ini. Apa sih yang paling sering bikin Anda goyah? Keinginan buat disukai, takut kalau ada konflik, atau tekanan buat cepet-cepet dapat kesepakatan? Jawabannya cuma satu kata, tapi dalam banget. Rasa butuh. Keinginan buat butuh disukai, butuh kelihatan pinter, atau butuh nutup kesepakatan dengan cara apapun, itu musuh terbesar Anda. Rasa butuh ini bikin kita lemah dan gampang dimanipulasi. Jadi, gimana cara ngelawannya? Kuncinya ada di sini, bedain antara butuh dan ingin. Anda mungkin ingin banget deal ini, tapi Anda nggak butuh ini buat hidup. Begitu kita bisa lepasin keterikatan emosional itu, kekuatan kita langsung balik lagi. Biar kita tetap fokus, Camp punya alat namanya misi dan tujuan. Anggap aja ini kompas Anda. Nah, ini bagian yang agak aneh tapi jenius. Misi Anda itu bukan tentang apa yang bakal Anda dapetin. Justru sebaliknya, misi Anda adalah ngebantu lawan bicara Anda buat bisa ngelihat masalah mereka dengan lebih jernih. Ini benar-benar ngubah permainan loh. Oke, pikiran kita udah beres. Sekarang, fokus kita pindah total ke seberang meja. Kita perlu paham dunia mereka, bukan cuma soal apa yang mereka omongin, tapi kenapa mereka ada di situ dari awal. Camp pakai istilah pain atau rasa sakit. Ini penting ya, ini bukan rasa sakit yang kita timbulkan, ini adalah masalah mendasar yang emang udah mereka hadapi, yang bikin mereka mau repot-repot negosiasi. Contohnya, orang jual mobil bekas, pain-nya itu bukan cuma butuh uang, mungkin pain sebenarnya adalah mereka butuh mobil yang lebih gede karena baru punya anak. Nah, itu masalah sebenarnya yang perlu kita gali. Kutipan ini kuncinya. Tugas kita itu bukan jualan. Tugas kita adalah jadi semacam kacamata buat mereka, ngebantu mereka ngelihat masalah mereka sendiri dengan lebih jelas.
waktu mereka udah ngeliat rasa sakitnya itu, keputusan bakal datang dengan sendirinya. Intinya, posisi kita berubah total. Kita bukan penyerang, tapi lebih kayak penjelajah atau detektif. Kita nggak nyiptain masalah, kita cuma bantu mereka nemuin masalah yang udah ada. Dengan pertanyaan yang tepat, kita seolah ngelukis masalah mereka sampai mereka bisa ngelihat sendiri. Dan inilah yang ngebangun kepercayaan. Oke, kita udah bahas filosofinya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan kita lihat beberapa teknik praktis yang bisa langsung Anda pakai dari buku ini. Ada dua alat utama nih, nurturing dan reversing. Nurturing itu intinya bikin lawan bicara merasa aman dan didengerin. Tapi bukan berarti kita setuju sama semua omongan dia ya. Kalau reversing itu simple tapi ampuh banget. Jangan langsung jawab pertanyaan. Balikin dengan pertanyaan lain buat gali lebih dalam. Misalnya dia nanya, berapa harganya? Jangan langsung jawab. Balikin, wah pertanyaan bagus. Sebelum ke sana, boleh tahu nggak apa sih yang paling penting buat Anda dari produk ini? Jadi, ini dia rangkuman praktisnya buat negosiasi Anda berikutnya. 1. Tentuin misi Anda. 2. Cari pain mereka. 3. Bikin mereka nyaman buat bilang tidak. Dan yang paling penting, fokus ke perilaku Anda, bukan hasilnya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Entah itu negosiasi gaji, kesepakatan bisnis besar, atau bahkan diskusi sama pasangan soal mau liburan kemana. Bayangin deh, kekuatan yang Anda punya kalau kata tidak bukan lagi sebuah penolakan, tapi justru jadi awal dari sebuah percakapan yang sesungguhnya.